Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak berangkat? Ingin. Joko berangkat? Berangkat. Telat tidak tadi? Tidak. Oke. Sudah berdoa? Sudah. Belum ya? Belum berdoa, silakan salah satu siswa memimpin untuk berdoa. Monggo. Mas Joko memimpin doa. Jaga doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, saya perkenalkan dulu ya. Ini kelas 10 berapa? Kelas 10 ya. Ya, kelas 10 6. Perkenalkan dulu ya, saya Saiful Anam. Yang akan mengajar ini pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Kalian sudah pernah mendengar kecerdasan artifisial itu apa? Belum. Pernah mendengar ChatGPT? Pernah. Tahu nggak proses dan cara kerjanya? Enggak. Cuma ketik. Ketik jadi. Ya. Tapi belum pernah mengerti bagaimana prosesnya itu ya. Oke, agar lebih mengenal apa itu ChatGPT dan cara kerjanya, permainan. Namun sebelum kita melakukan permainan, saya ingin kalian berkelompok menjadi 6 kelompok. 6 kelompok cukup? Sebelumnya apabila masih ada sampah dan lain-lain yang ada di sekitar kalian, dicek dulu, terus dibersihkan dulu. Pastikan tidak akan mengganggu nanti proses kita belajar mengajar. Ya. Dari absen nomor 1 sampai nomor 6 kalian membuat jadi kelompok 1. Monggo. Iya, Spet. Atau pilih sendiri? Pilih sendiri. Pilih sendiri? Atau ditentukan? Sendiri. Ya sudah. Pilih sendiri. Silakan berkelompok menjadi 6 kelompok. Sini kelompok berapa? Ini 1 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini kelompoknya paling banyak. Gimana? Gak apa-apa? Oke. Permainannya gini. Saya punya permainan tebak kata cerdas. Oke. Tebak kata cerdas itu nanti kita biar saya akan menulis satu kata di sini tentang SMA Negeri 1 Mirip. Nama guru dari SMA Negeri 1 Mirip. Nah, nanti yang bertindak sebagai AI di depan tidak boleh menghadap ke papan tulis ya. Harus menghadap ke audien atau menghadap ke teman kalian. Nah, nanti saya menulis di sana, teman kalian memberikan clue-nya. Boleh berupa saya yang mengatakan clue-nya, yang bertindak sebagai AI. Paham? Nah, misalnya gini, saya menulis di sana nama guru si A.
Terus saya menebak tomat misal. Oh, bukan. Tapi salah satu huruf yang ada di huruf tomat ada di huruf nama Bapak Ibu yang saya sebutkan. Oke, yang pertama mau maju silakan siapa? Bet. Yuk, dari kelompok satu ya. Oke, monggo maju ke depan kelompok satu. Yang maju sebagai salah satu saja. Yo, yang nebak boleh semuanya. Yang menebak kan satu di depan. Yang memberikan clue semuanya boleh. Antar kelompok. Oke, satu maju. Atau mau cepet-cepetan 6 kelompok jadi satu, nanti siapa yang paling cepat menebaknya. Oke. Coba perwakilan masing-masing kelompok ke depan. Ayo cepet. Ya, perwakilan kelompok satu cepat. Nanti yang menebak siapa? Yang menebak yang di depan. Oke, menghadap ke sana, tidak boleh menghadap ke sini. Perwakilan timur, perwakilan. Ya, sekarang dari kelompok satu. Iya. Tidak boleh dibaca ya, tidak boleh menghadap ke papan tulis. Kalian menebak sesuai dengan. Ya sudah. Enggak ditebak. Kira-kira saya menulis kata apa? Dari kelompok satu. Ya. Kamu menyebutkan. Buah apa Pak? Bebas. Seluruhnya bebas. Wortel. Ya. Orang. Ayo cepat. Ya, kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Oke. Kelompok 2. Satu lagi ya. Ya, satu lagi. Oke, terima kasih. Kelihatannya belum ada semangat. Oke, saya masih ingat lagu cicak-cicak di dinding. Mari kita nyanyi bersama dulu, cicak-cicak di dinding.
biar tidak semuanya sama, kelompok satu sini, setiap vokalnya diganti huruf A. Oke, di sini A, di sini U, di sini I, U, E, ya. Nanti kita akan nyanyi kita bikin vokalnya ketika saya menunjuk sini berarti semua vokal melanjutkan dengan huruf apa? Di sini huruf apa? Di sini huruf apa? Di sini huruf apa? Oke, kita nyanyi ya. Yuk, nanti nyanyi bersama-sama dulu. Ketika saya tunjuk sana, yang lain diam. Sana melanjutkan dengan vokalnya, ya. Diam. Oke, yuk nyanyi. Menyuruh kalian maju ke depan, menebak nama ini Herdi, nama Pak Hisam, dan lain sebagainya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya biar kalian lebih tahu, lebih mendalam bagaimana sih sistem dari kecerdasan artifisial ini bekerja. Tahunya kalian kan selama ini cuma memasukkan kata, terus dapat hasilnya. Tidak tahu di sana database-nya bagaimana. Ketika saya memasukkan ini, apakah ada di database itu sebenarnya dari sistem AI sudah mengecek database-nya. Ketika ada kata yang sama, pasti akan dimunculkan. Tapi apakah kalian pernah mengetahui atau pernah mencoba siapa sih nama orang tua dari Joko? SMA 1 Wirid kelas 12-6. Kira-kira AI bisa jawab nggak? Tidak akan bisa menjawab. Karena kenapa? Karena di dalam database-nya AI belum ada database-nya atas nama Joko SMA Wirid kelas 12. Nah, ya 96. Oke, materi kita mengoperasikan dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial. Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan prinsip dasar kecerdasan artifisial atau KA. Yang selanjutnya, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis dan karakteristik perangkat kecerdasan artifisial. Selanjutnya, peserta didik yang paling tinggi ini kalian diharapkan bisa menganalisis penerapan KA dalam berbagai kehidupan. Jadi materi kita untuk satu pertemuan yang pertama ini. Jadi hanya sekedar menjelaskan saja pengertiannya. Untuk kedepannya kita juga bisa nanti menggunakan KA bagaimana untuk membuat sebuah lagu yang dulunya kita mungkin membuat lagu susah ya. Belum terbayang bagaimana membuat lagu, bagaimana membuat instrumennya, bagaimana membuat yang gitar, kunci gitarnya bagaimana. Oke, kita kembali ke materi. Nah, pengantar kecerdasan artifisial (AI), artificial intelligence, diperkenalkan pada tahun 1956 oleh John McCarthy. Mungkin bisa dibaca dari mbaknya satu.
definisinya. Diperkenalkan pada Oke, Pak Bukan. Nah, apa? diperkenalkan pada 1956 oleh John McCarthy. Ya, definisinya apa? Mendefinisikan KA sebagai ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. MC et al. 2006. Sejak saat itu konsep dan penerapannya mengalami evolusi signifikan sejalan dengan perkembangan teknologi komputasi dan teori kognitif. Tujuan menciptakan mesin cerdas yang meniru kecerdasan manusia. AI berkembang seiring kemajuan teknologi dan teori kognitif. Ya. So, dari pengertian artificial intelligence. Jadi merupakan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Jadi AI itu merupakan sebuah program komputer yang dirancang bagaimana dia nanti bisa berguna untuk manusia. Tujuannya untuk menciptakan mesin cerdas yang meniru kecerdasan manusia atau neural network. AI berkembang seiring kemajuan teknologi dan teori kognitif. Mungkin yang pernah bermain AI dulu, pertama kali kita hanya bisa hanya bisa menanyakan sesuatu terus muncul sesuatunya, ya enggak? Tapi masih dalam tulisan teks. Betul? Nah, makin kesini AI itu makin berkembang. Mungkin kalian belum pernah mengerjakan tugas, tapi nggak usah susah-susah ngopi. Selama ini kan kalian masih di AI terus di copy ya. Nah itu tinggal diperintahkan aja nanti prompt kita yang benar dalam bentuk MS Word. Nanti otomatis dari AI akan membuat sebuah file MS Word. Kita tidak usah copy paste, tinggal langsung sudah mendapatkan MS Word-nya. Itu berkembang dari tahun ke tahun. Nah, kita juga bisa membuat sebuah musik, bisa membuat sebuah video, bisa membuat sebuah desain. Nah, mungkin kalian besok di pelajaran ini yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita memanfaatkan AI untuk mendapatkan uang. Salah satunya nanti kita bisa membuat desain logo dan lain sebagainya di AI. Kita bisa jual di Shutterstock. Atau kita kalau yang suka YouTube, suka nggak? Suka TikTok? Nah, itu daripada kita repot-repot gua ini apa itu? Kamera ke tempat mana bawa kamera, mending kita pakai AI membuat konten-konten tersebut. Jadi kita tinggal menggunakan prompt yang benar, nanti otomatis akan jadi konten kita, tinggal kita upload dan dapat like dan lain sebagainya. Itu dari pengertiannya. Yang selanjutnya pendekatan dan evolusi AI. Berpikir dan bertindak seperti manusia, iya enggak? Iya. Kadang kita juga bingung ditanyakan apa bisa menjawab, ditanyakan yang kita kita kesusahan menjawab, dia hanya beberapa detik sudah bisa menjawab. Selanjutnya ada berpikir dan bertindak secara rasional. Rasional maksud rasional apa? Rasional apa? Rasional apa? Ada yang tahu rasional?
rasional, berpikir secara rasional. Secara apa? Iya. Iya, betul. Sesuai akal sehat. Tapi tadi siapa? Joko. Oh, pintar sekali, tepuk tangan. Yang selanjutnya evaluasi AI. Dari era simbolik, machine learning, terus deep learning. Itu awal mula dari AI. Era simbolik masih berdasarkan simbol-simbol, terus ada machine learning, ada yang paling bagus sekarang adalah deep learning. Kita juga proses pembelajarannya ke depan diharapkan menggunakan proses pembelajaran deep learning, pembelajaran di dalam yang harus menyenangkan, harus bermakna dan harus berkesadaran. Diharapkan dengan ini kalian bisa berkesadaran, bermakna belajarnya, terus bisa menyenangkan. Selanjutnya jenis AI berdasarkan kapabilitas. Yang pertama ada ANI atau NII, Artificial Neural Intelligence. Nah, ini masih AI1 tugas. Yang selanjutnya ada AGI, Artificial General, dan selanjutnya. Ya. Yang selanjutnya yang paling baru besok kemungkinan ada ASI, Artificial Super Intelligence, atau melebihi manusia yang diprediksi pada 2060. AI berdasarkan fungsinya ada reaktif mesin AI, ada limited memory AI, terus theory of mind AI. Karakteristik dan cara kerja AI. Karakteristik dan cara kerja AI. Yang pertama belajar dari data, adaptif, prediktif, tahapan kerja input data. Selanjutnya ada contoh penerapan AI yang secara umum. Nah, ini mungkin yang pertama chatbot. Pernah mendengar chatbot? Kalian pernah nelpon pacar kalian terus ada suara-suara yang merdu? Merdu sekali, maaf pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Nah, itulah salah satu contoh dari chatbot. Pernah kalian juga mungkin mengakses BPJS Kesehatan? Tidak? Pernah ngechat Shopee? Nah, pasti pernah kalau Shopee. Di Shopee itu ada yang namanya chatbot. Di sana ada bantuan, ya kan? Nah, kalian bisa ngechat ke Shopee menanyakan paket saya di mana? Dengan nomor resinya, ya enggak? Itu kira-kira yang menjawab manusia atau mesin? Mesin. Tidak mungkin manusia dipanggil 4 ekor jam mengaruh komputer, mendalangi komputer, nanti Joko akan WA mau ngechat di mana posisi pesanannya, ya enggak? Nah, itu semua sudah berdasarkan mesin. Itulah namanya chatbot. Terus ada asisten suara tadi sudah. Dulu juga kita asisten suara ada kalau kita navigasi, kalau kita menggunakan map, pernah? 30 lagi, 30 meter lagi belok kanan. Perjalanan Anda sudah sampai. Saya pernah kayak gitu sampai kuburan. Rekomendasi konten dari YouTube, Netflix. Nah, dari AI biasanya yang lagi booming pasti akan muncul di beranda kita. Yang sering kita akses pasti akan muncul ke beranda kita. Begitu juga di Shopee, ya enggak? Barang-barang yang kita sering cari pasti akan tampil di depan berandanya. Itu kita secara tidak langsung sebenarnya diarahkan oleh AI. Selanjutnya ada e-commerce, rekomendasi produk tadi yang saya sebutkan. E-commerce itu toko online, ya. Ada Shopee, ada
Lazada ada, Tokopedia. dan lain sebagainya. Nah itu pasti merekomendasikan produk-produk mereka yang sering kalian cari. Pasti muncul di brandnya. Terus transportasi ada mobil otonom. Mobil otonom ini adalah mobil yang tanpa awak, tanpa supir. Besok mungkin akan ada di Indonesia juga. Sementara masih di Cina, ya. Terapan AI di berbagai sektor. Nah, ini di sektor pendidikan yang pertama ada adaptive learning, ada LMS. Mungkin kalian dulu juga pernah menggunakan Google Classroom, iya kan? Ya. Nah, itu LMS. Terus kesehatan, diagnosa, wearable device. Nah, dulu mungkin penyakit yang ada di dalam tubuh manusia sulit dideteksi, tapi dengan adanya AI sekarang teknologi yang semakin canggih, sudah ada apa namanya? Ronsen, sudah ada CT scan dan lain sebagainya. Jadi keadaan yang di dalam tubuh kita tidak terlihat akan bisa divisualisasikan. Terus pemerintahan, smart city, e-government, sudah jelas. Industri, robot kolaboratif, prediktif, dan maintenance. Nah, komponennya seperti ini: hardware, software, dan data. Big data itu mungkin kalian yang masih bingung ya. Big data yaitu database-nya. Database kita. Tadi ketika ditanyakan di database ada pasti ditampilin. Tapi ketika database tidak ada pasti tidak akan ditampilin. Nah, itu big data. Profesi di bidang AI, mungkin ini besok akan menjadi profesi kalian. Mungkin pernah dengar di Amerika sana, bukan di Amerika tapi orang Indonesia tidak pernah bekerja tapi kaya. Pernah nggak? Nah, iya. Ternyata kerjanya menjaga server Amerika. Nah, itu sudah seperti itu sekarang. Data scientist, maintenance learning engineer, AI researcher, developer, AI architect, terus ada AI ethnic spesialis, business intelligence developer. Nah, ada yang mau ditanyakan dari materi yang telah saya sampaikan? Tidak. Kalau tidak, saya ada lembar kerja siswa untuk LK. Nanti kalian kerjakan. Satu kelompok satu ya. Nanti dikerjakan, saya akan menunjuk satu kelompok untuk maju ke depan. Ya. Oke, dikerjakan pertanyaannya, lembar kerja siswanya. Terus nanti saya akan tunjuk satu atau dua kelompok untuk mempresentasikan hasil lembar kerjanya. Maka didiskusikan ke kelompoknya masing-masing. Ya, 5 menit saja mengerjakannya sudah 5 menit. Alif Nur Hayo dikerjakan. Dikerjakan nanti satu atau dua kelompok maju ke depan membacakan hasil diskusinya.
tidak boleh berkomunikasi dengan kelompok lain, biar nanti jawabannya beda-beda. Ini Mas Joko kelompoknya berapa? Ini sudah zamannya AI, jadi nggak ada yang baru pakai saya. Jadi didiskusikan dengan beberapa soal. Oke, sudah ya. Diskusinya sudah? Oke, ada dari kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil dari lembar kerja tersebut? Kelompok 2? Oke, maju, silakan. Nanti kelompok yang lain nunggu giliran ya. Iya, salah satu perwakilan dari kelompoknya. Ya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya Lydia. Proyek ini nilai sekitar kita. Cari satu contoh aplikasi atau perangkat AA yang kamu temui sehari-hari. 2. Isi tabel di bawah ini. Nama aplikasi atau perangkat Google Maps. Isi dalam kehidupanmu menunjukkan arah tercepat ke tujuan. Tulis kecerdasan ANI. Pendapatmu sangat membantu saat bepergian. Kegiatan cerdas atau tidak instruksi. Alas, kalkulator, mesin
cerdas. 3. Kalkulator, mesin cerdas. Siri, mesin cerdas. Remote TV, tidak mesin cerdas. Mobil Tesla, mesin cerdas. Mesin cuci manual, bukan. Refleksi diri. 1. Apa hal paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Aku belajar bahwa banyak alat di sekitarku ternyata menggunakan kecerdasan buatan seperti Siri dan NFT. 2. Menurut kamu, apakah semua hal sebaiknya diserahkan kepada AI? Mengapa? Tidak semua hal sebaiknya diserahkan kepada AI karena ada keputusan yang membutuhkan perasaan, empati, dan nilai kemanusiaan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Sekian presentasi dari perwakilan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan. Satu kelompok lagi boleh ke depan mempresentasikan. Bukan dari pihak laki-laki boleh mewakili. Yuk. Pihak laki-laki boleh. Yang lain untuk disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Aku bisa bermain catur seperti grandmaster tapi tidak bisa mengingat langkah sebelumnya. Jenis KA, sistem takar atau expert system. 2. Aku bisa mengingat apa yang kau lakukan sebelumnya dan memberi rekomendasi di masa depan. Jenis KA, pembelajaran mesin atau machine learning. Aku bisa merasakan emosi dan memahami perasaan manusia di masa depan. Jenis KA, kecerdasan emosional, kekuatan artificial, emosional, intelligence. Kegiatan Pak cerdas atau tidak. Alat kalkulator, mesin cerdas, iya. Siri, mesin cerdas, tidak. Remote TV, mesin cerdas, tidak. Mobil Tesla, ya. Mesin cuci manual, tidak. Netflix, rekomendasi film, ya. Refleksi diri. Apa hal paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Bisa mengerti tentang AI. 2. Menurut kamu apa semua hal sebaiknya sekarang kepada AI? Kenapa tidak? Karena hal tersebut perlu ada yang membutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Dari materi yang saya tampilkan tadi, kira-kira kesimpulannya apa? Tentang AI, bermanfaat atau enggak AI untuk kehidupan kita sendiri? Bermanfaat, sangat bermanfaat atau bermanfaat? Bermanfaat. Terutama apa? Nah, ini kesimpulan dari materi kita hari ini. AI berpotensi besar dalam berbagai sektor. Setuju nggak? Tadi sektornya apa saja? Pendidikan, terus ada kesehatan, terus ada teknologi. Jadi AI sudah masuk ke ranah seperti itu. Selanjutnya kebutuhan tenaga ahli AI meningkat, iya enggak? Ya. Jadi diharapkan kalian besok jangan gaptek kayak saya dulu ya. Sekarang juga ada AI. Kalian bekerja tidak harus langsung datang ke tempat kerja, tapi bisa menggunakan AI untuk bekerja. Jadi kedepannya lulusan yang
menguasai AI, yang menguasai teknologi akan sangat dibutuhkan dan upahnya akan banyak. Kira-kira senang atau enggak? Gajinya gampang, gajinya besar. Selanjutnya, tantangan etis dan data tetap perlu diperhatikan. Jadi kalian jangan sembarangan ketika mengupload sesuatu ke internet, karena jejak digital susah dibuang, dihapus. Kalian harus hati-hati. Kalian juga kalau membuat video yang benar-benar bermanfaat, jangan video yang seperti itu, ya. Selanjutnya, AI teknologi masa depan yang wajib dipahami. Jadi dipahami, kita betul harus mengerti batas-batasnya, jangan kelewatan. Kita tetap harus belajar, jangan hanya mengandalkan AI. AI itu bukan pengganti. Mungkin itu ya manfaat AI. Jadi kita bisa menggunakan AI besok untuk mengasah kemampuan kita untuk bekerja, untuk sebagai pembantu kita. Nah, ini profesinya, salah satunya harus ada. Nah, oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tadi ada yang mau disampaikan dari evaluasi yang saya bagikan? Sudah paham semua? Sudah paham manfaat apa kita yang pelajari kita hari ini? Jawabannya sudah jelas ya? Oke, terima kasih, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.